Itu Gresik juga menjadi salah satu kota yang diperebutkan. Lebih ke pengerusakan kalau itu. Kan cagar budaya. Betul ya betul. Ya, jadi kalau gitu. zamannya manusia purba kita juga mengalami masa namanya Podcast seger seputar Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, sobat budaya, jumpa lagi di podcast seger seputar Gresik. Sesuai dengan apa yang sudah saya katakan di awal dulu pembukaan podcast ini, kita akan mencoba untuk mengulas mengenai seputar Gresik, nah, khususnya di bidang sejarah maupun budaya. Nah, kali ini saya perkenalkan, ini ada teman saya yang masih muda ya guys, masih muda, kemudian ganteng juga, dan ini sejarawan di kota Gresik. Nah, perkenalkan, ini namanya Pak Rio, atau bisa dipanggil Mas Rio ya. Iya, perkenalkan dulu ya Mas. Udah kenal apa enggak? Sudah, Pak Adip toh. Iya. Baiklah teman-teman, pembahasan pada hari ini kita coba untuk mengulas tentang seputar Gresik mengenai HUT atau Hari Ulang Tahun Kabupaten Gresik. Nah, meskipun podcast kali ini agak telat ya, soalnya HUT Gresik sudah beberapa hari ya. Nah, tapi tidak masalah, kita masih bisa mengulas tentang HUT Pemkab atau Pemerintah Kabupaten Gresik. Nah, ini ada dua ini Pak Rio ya, yaitu HUT Pemkab itu 48 tahun, betul ya. Sedangkan hari jadi adanya sebutan Kota Gresik ini 535 ya, sorry ya Mas Rio ya. Ini saya kebanyakan mikirin jadinya agak lupa. Nah, jadi ada dua HUT dibarengkan jadi satu. Nanti akan kita ulas dengan detail hubungannya dengan prasasti yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, ini mungkin Mas Rio bisa memberikan komentar dulu. Yang pertama itu mengenai kenapa kok HUT ini ada dua. Hari jadi yang ke-535, kemudian HUT Pemkab yang ke-48. Itu Gresik juga menjadi salah satu kota yang diperebutkan. Oke, jadi gini Pak Adip, Gresik ini termasuk wilayah yang unik ya. Jadi sudah terkenal sejak zamannya mulai dari Mojopahit, terus sampai kita peralihan ke masa kolonial. Karena apa? Kalau kita mengacu pada buku-buku dari catatan dari Tom Pires, itu merupakan salah satu simpul dari kota bandar. Jadi disinggahi bangsa dari sini, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya Gresik ini sudah diperhitungkan sejak dulu. Nah, macam gitu. Nah, berkaitan tadi dan pertanyaan Pak Adip, kenapa sih kok ada Pemkabnya ulang tahun ke-48, kotanya ke-533? Nah, 35 ya? Iya maaf, 35. Nah, mirip Mas ya. Kalau yang 535 itu memang didasarkan pas pada saat tahun 2017 kalau tidak salah ingat itu ada kajian tentang hari jadi kota Gresiknya. Nah, jadi sejak kapan? Tapi kalau Pemkabnya itu kita mengacu pada peralihan secara administratif. Jadi perpindahan dari Kabupaten Surabaya ke Kabupaten Gresik. Berarti dulunya Gresik ini ikut Surabaya ya? Nah, untuk wilayahnya terakhir yang saya sependek yang saya ingat ini itu sampai Kecamatan Manyar. Itu masih ada tugunya, itu tahun 2012. Terus sekarang sudah tugu yang bertuliskan Kabupaten Surabaya itu sudah hilang, entah memang kita yang kurang peduli dengan bangunan-bangunan seperti itu. Berarti kalau saya simpulkan itu HUT Pemkab Gresik yang ke-48 itu perpisahan dari
administratif Surabaya menuju ke berdirinya kabupaten benar. sendiri. Ya, Makanya di disebut di kabupaten. situ 48 tahun. Iya. Nah, sekarang yang ke-535 tadi itu berdasarkan apa? Berdasarkan penobatan Sunan Giri Heeh. menjadi raja di Giri Kedaton. Oh, jadi gitu ya, berdasarkan penobatan. penobatan. Nah, menarik sekali ini ya, Sobat Budaya. Jadi angka-angka HUT Gresik antara 48 dengan 535 itu yang pertama. 48 itu diambilkan dari perpisahan, memisahkan diri dari Surabaya menjadi kabupaten sendiri. Kemudian yang ke-535 itu berdasarkan dinobatkannya Kanjeng Sunan Giri menjadi Raja Giri Kedaton. Menarik sekali. Nah, ini kita masuk ke prasasti. Nah, Gresik ini kan ada banyak sekali prasasti. Banyak apa? Sedikit, Pak Rio. Kalau sebagai sejarawan. menurut data yang saya peroleh, Iya. ya, sejauh ini saya yang berisikan dan ditemukan di Gresik itu ada sekitar 6. 6 prasasti ya. Ya, Berarti lebih dari 3 itu banyak ya? Banyak. Iya, banyak ya. Nah, ada 6 prasasti yang 6. tercatat. Nah, yang saya tahu itu ada salah satu prasasti yang menjadi dasar daerah tersebut dijadikan wisata. Nah, Di Wagus ya. kalau nggak salah itu ya. Benar. Nah, itu nanti kita ulas bareng-bareng ya. Jadi gini ya, Sobat Budaya, Gresik ya, ini seputar tentang Gresik mengenai sejarah HUT tadi sudah saya simpulkan. Nah, sekarang hubungannya dengan prasasti. Gimana kok bisa ditarik ulur dengan prasasti dikaitkan dengan hari jadi Gresik. Nah, ini mungkin Pak Rio atau Mas Rio ini bisa memberikan arahan atau memberikan pendapatnya dari aspek sejarahan prasastinya. Ya, jadi gini, tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya sejak zaman kerajaan Gresik ini memang sudah terkenal, ya. Dan kemudian di dalam prasasti tersebut juga tidak yang saya temukan ini loh, yang kita perbincangkan kali ini, itu tidak hanya mengandung nama Gresik, tapi beberapa prasasti yang ditemukan di kota Gresik. Jadi banyak sekali prasasti yang ditemukan di Gresik. Salah satunya tadi yang Pak Adib singgung di Desa Gosari. Di situ ada prasasti yang unik, ya, dimana kita kan kalau berbicara soal prasasti itu pasti sebuah tulisan di batu, Pak, ya. Iya. Di batu, terus kemudian dipahat, kemudian ada tulisannya yang bagus pakai bahasa Sanskerta. Nah, bedanya di Desa Gosari tadi, nah di situ ada namanya prasasti Butulan, ditulis atau dipahat di dinding gua, Pak. Yang uniknya di situ. Itu ngomong-ngomong mengenai prasasti, nah, tadi Mas Rio kan sebuah tulisan ditulis di batu. Iya. Lah ini kan baru-baru ini viral. Di Kelenteng itu banyak anak-anak yang kurang ajar itu membuat prasasti di dinding. Namanya apa itu, Pak? Oh, kalau itu vandalisme. Oh, vandalisme ya. Berarti itu bukan prasasti itu ya. Lebih ke pengerusakan ya itu. Gitu Saya ya. kan cagar budaya. Betul, Nah, betul. Ya, untuk generasi muda saja ya. Jadi kayak gitu itu jangan ditiru, jangan dilanjutkan. Itu budaya mengerusak soalnya, ya. Vandalisme itu. Itu vandalisme ya, bukan Iya. prasasti ya. Bukan. Lain. Jadi Beda. Sobat Budaya harus bisa menyimpulkan, bisa membedakan antara vandalisme dengan prasasti ya. Ya. Kalau sekarang sih anak-anak ya kalau mau menulis ya bisa di laptop maupun di buku ya, bukan di tembok. Itu namanya pengerusakan atau vandalisme. Baik Sobat Budaya, kita lanjut ngobrolnya tentang prasasti ya, biar tidak tegang kita semuanya. Nah, itu tadi sampai prasasti Butulan Ya, dan di prasasti Desa Gosari. Ya. Ada prasasti apa lagi nih, Pak Rio? Ya, berikutnya itu mengenai Gresik. ada ini ditemukan di Gresik, Mm-mm. tapi menceritakan tentang daerah lain. Nah, ini loh uniknya Gresik di sini loh. Iya. Nah, jadi tidak hanya mengandung nama Gresik saja, tapi seperti berikutnya ada prasasti Waharumpat namanya. Kok saya tidak pernah dengar itu? Nah, Waharumpat ini ditemukan di Gresik, terus kemudian ini unik juga, Iya. bukan di batu lagi, tapi merupakan di lempeng tembaga, Pak. Lempeng tembaga. Lempeng Tembaga itu tembaga. seperti apa, Pak Rio? Ya, sampean Tembaga pernah- itu kan bahan kabel kalau nggak salah ya. Iya, yang Nah, di kalau dalam kabel itu, tapi kan dia tembaga pakai yang seperti lempeng. batu gitu kan. Jadi Oh, kalau gitu. zamannya manusia purba, kita juga mengalami masa namanya
perubahan dari kita menggunakan batu ke Iya, menggunakan tembaga. heeh. Nah itu mungkin pas zaman kerajaan itu juga digunakan sebagai salah satu prasasti. Mungkin pemikiran orang-orang pada zaman tersebut mungkin lebih awet, terus lebih mudah disimpan daripada kita menyimpan batu. Iya. Nah, batu kan nggak bisa dibawa kemana-mana, sedangkan kalau lempeng tembaga ini kan bisa dibawa kemana-mana. Ya, jadi itu lebih kecil, ukurannya sekitar 23 kali 10 cm, terdiri dari 6 lempeng di situ. Jadi ditulis bolak-balik. Terus kemudian prasasti tersebut menceritakan tentang bahwasanya di situ desa Waharu Iya. itu merupakan desa yang diberi anugerah Tuhan. Waharu ya. Bukan Iya. Waru yang Sidoarjo itu. Nah, nanti peralihan secara toponim nama itu bergeser, Pak. Nah, jadi yang diyakini oleh para sejarawan, Waharu 4 itu nanti menceritakan tentang desa Lowok Waru yang di Malang, Pak. Oh, di Malang. Jadi banyak ya desa-desa yang berhubungan dengan prasasti itu ya, Iya. Mas Rio. Tapi ditemukannya itu di Gresik. Lah, uniknya di situ loh. Jadi istilahnya Kak, Gresik itu tempat penampungan sejarah. Dan jadi Iya. banyak kaya memang Gresik ini. Itu tentang prasasti yang kedua. Jadi prasastinya juga ada berisi tentang kutukan juga. Jadi nggak cuma menceritakan, biasanya kan kalau kita kan tahu kan prasasti ini menceritakan tentang kehebatan raja A, raja B, raja C. Iya. Nah ini ada kutukannya. Jadi uniknya di situ. Jadi kalau kamu nanti ke sawah dipatok ular, kalau masuk hutan dimakan singa, jadi seperti itu. Itu prasasti Waru 4. Waharu 4. Nah, kalau kita tarik lagi dengan hubungannya penobatan Kanjeng Sunan Giri yang sekarang dijadikan sebagai hari jadi Kota Gresik ke-535, itu kira-kira ada nggak kaitannya dengan prasasti? Oke, jadi seperti ini. Pada tahun sekitar 19 Maret 1990 itu Ya. dibentuk sebuah tim untuk menentukan hari jadi Kota Gresik. Ya. Nah, akhirnya tim tersebut setelah terkumpul melakukan pengkajian ilmiah, terus kemudian mencoba untuk dari mana sih, apakah ada sih nama Gresik disebutkan untuk pertama kali. Ya. Nah, ternyata ada beberapa unsur. Ya. Yang pertama itu penobatan Sunan Giri sebagai raja di Giri Kedaton. Terus yang kedua pengangkatan Maulana Malik Ibrahim sebagai Syah Bandar Gresik. Dan yang ketiga adalah prasasti Karangbogem. Yang bogem mentah ini Bukan itu bukan Pak, ya? itu sadis nanti. Jadi Karangbogem itu nama salah satu daerah di Bunga kalau tidak salah. Ada desanya Pak? Ada Iya, desanya ya? Desa Karangbogem. Desa Karangbogem ya? Iya, jadi di situ prasastinya salah satu prasasti yang menyebutkan nama Gresik paling tua, Pak. Prasasti Karangbogem. Ya. Nah, kenapa kok tidak diambil dasar dari situ? Nah, jadi tim yang dibentuk tahun 1990 itu tadi melakukan voting. Nah, melakukan voting, terus akhirnya suara terbanyak itu Iya. jatuh pada penobatan Sunan Sunan Giri. Giri sebagai raja di Giri Kedaton. Lah yang Karangbogem ini kalah, istilahnya kayak gitu, votingnya, Pak. Nah, tapi memang untuk arsip atau prasasti tertua yang menyebutkan nama Gresik itu Ya. ada di dalam prasasti Karangbogem. Soalnya hubungannya dengan pemerintahan ya, maka lebih spesifiknya Nah, mengambil benar. dasar Kanjeng Sunan Giri Penobatan sebagai Sunan Giri. raja. Jadi Kalau di dalam prasasti itu kan masih belum bisa digambarkan secara jelas, meskipun di situ ada Gresik, bisa jadi Gresik itu hanya pemukiman kecil. Nah, mungkin itu bisa menjadi dasar Pak ya. Nah, makanya para peneliti itu menentukan atau bisa dikatakan musyawarah dulu mungkin sebelum voting, sehingga dalam pengambilan suara lebih condong ke penobatan Kanjeng Sunan Giri. Soalnya itu lebih jelas bahwa ketika Sunan Giri diangkat menjadi raja, nah otomatis sudah ada masyarakatnya, sistem bagian pemerintahan sistem juga. pemerintahannya yang otomatis di dalamnya pasti ada masyarakatnya ya. Iya. Jadi gitu. Baiklah sobat budaya, tadi ya menarik sekali kita
berbincang-bincang mengenai hari jadi Kota Gresik yang ada 2. Nah, habis ini kita akan lanjutkan ya mengenai hari jadi yang didasarkan pada pengangkatan Kanjeng Sunan Giri, sehingga bisa dikatakan pengangkatan Kanjeng Sunan Giri ini dijadikan hari lahir Kota Gresik nanti bersama budayawan kita yang tidak asing lagi sama Bapak Kris Aji Awe setelah ini. Baiklah Sobat Budaya, demikian untuk podcast hari jadi Kota Gresik yang episode awal. Nanti ada kelanjutannya loh ya. Nah, kelanjutannya nanti bersama dengan budayawan yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Kris Aji Awe. Pantengin terus episode selanjutnya. Jangan beranjak dari channel YouTube kita Mata Seger.